Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sehat ya Ibu Bapak sekalian? Alhamdulillah Pak, sampai Ya, saat ini masih itu sehat kita syukuri walafiat. ya. Kita terus bersyukur kepada Allah yang memberikan Ya. kita karunia nikmat sehat Ya. walafiat Amin. dengan kondisi pandemi seperti ini. Ya. Kemudian ada iman ya, ada iman tetap terjaga, imunnya terpelihara sehingga kita aman dari siksa dunia dan akhirat. Amin. Itu sebagai tanda cinta kita juga tidak lupa kita berdoa, doa rahmah, doa keberkahan untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang nanti akan kembali ke kita juga. Tapi kalau kita berdoa, maka yang sampai kepada kita keberkahan dan rahmatnya itu sudah tercelup oleh keberkahan dan rahmat dari Rasulullah SAW. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan lebih jauh kajian kita pada siang hari ini, sore hari ini, marilah dengan keikhlasan dan keridhaan serta mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ada yang masih ingat Ibu Bapak sekalian? Pertemuan kita yang lalu kita membahas apa? Isim. Isim. Bagus. Isim itu apa saja yang masuk dalam kategori isim? Nama, kata sifat, nama benda, kata sifat. Nama benda, kata sifat, masdar. Iya. Ada nama benda, kata benda, ada sifat dan ada masdar. Tambahannya apa? Huruf, haraf. Tambahannya apa? Tambahan isim? Haraf. Ada kata ganti, ya. Ada kata ganti, ada kata tunjuk, dan ada kata sambung, gitu. Tetap kita coba singkatnya ISM lagi, I kata ganti, domir, S isyarah kata tunjuk, M mausul kata sambung, gitu, ya, mausul kata sambung. Nah, sekarang kita akan bahas, kita lanjutkan bahwa kata ya, klasifikasi jenis kata berikutnya setelah ism adalah fi'il. Tapi ini kalau dari sejarah kita belajar, ini kita lebih dahulu berakrab ya, berkenalan dengan fi'il ini. Dengan kata kunci apa dulu? Kuncinya untuk mengenali fi'il? Putri. Iya, bagus. Putri, bahwa ada fi'il dikenali dari perbuatan. Kemudian Perilaku. Ya, pelaku, waktu dan Perilaku. Nah, itu yang kemudian melahirkan kita berkenalan dengan ada madin, al-madi, ada mudhari dan amr. Madin, mudhari dan amr. Bahkan kita sudah belajar juga ya, ada yang aktif dan ada bentuk aktif, ada bentuk pasif ya. Apa istilahnya kalau dalam bahasa Arab untuk pasif? Mazhul. Iya. Kalau aktif istilahnya apa? Maklum. Iya. Maklum. Ya, Maklum. Udah kebanyakan ilmu ya, maklumin aja ada kebanyakan. Jadi Maklum. nyarinya juga. Maklum. Itu maklum. Majhul. Kata ini begini ininya, secara sederhananya kalau kita bicara, isim itu yang mana sih gitu. Dengan ungkapan yang lain kita bisa mengatakan bahwa kata isim itu adalah kata-kata dalam bahasa Arab yang merujuk kepada ya,
urut kepada apa saja yang bisa kita dengar, apa saja yang bisa kita lihat, apa saja yang bisa kita raba, apa saja yang bisa kita rasa. Coba dengar, apa tuh? Pendengaran, lihat, penglihatan, kemudian raba, kita raba gitu. Kemudian yang kita rasa. Merasa. Panca. Kalau panca indera itu apa saja sih? Penglihatan, Pendengaran. pendengaran, Perasaan. Kerasaan. terus Penciuman. penciuman, terus Penciuman. 6 ya. dan perasa. Kan panca katanya. Panca kan jadinya 5 dong. 5, 5. Bisa kita sebut lagi coba. Penciuman. Pendengaran. Penciuman. penciuman, penglihatan, Hah? Kelihatan. Perasa. Rasa. Raba. Itu tuh Raba. kalau bisa dilihat, didengar, dicium, dirasa, diraba, isim itu larinya. Gampang kan? Iya. Iya, tapi ini kuncinya harus ngerti dulu dong, ngerti artinya dong gitu. Ini apa sih gitu ya? Ini misal kata al-ardu. Al-ardu isim apa bukan ya? Saya nggak tahu artinya. Nggak apa-apa, nggak tahu artinya. Kan kita bisa main di ciri-ciri kan? Iya. Ada al gitu. Tuh. Bunyinya siapa? Bunyinya i ya, bunyinya i itu kan. Ada al, ada tanwin, ada i gitu. Tapi itu tadi ya Ibu Bapak sekalian, kalau kita sudah pahami makna katanya itu tuh bisa diindra nggak? Bisa dipanca indranya kan? Iya. Bisa dipanca indrakan. Itu karakternya yang isim begitu. Kalau fiil karakter utamanya itu perbuatan. Ya. Karakter utamanya perbuatan, tapi perbuatan yang terikat. Perbuatan yang terikat waktu dan mengindikasikan pelaku. Sebab kalau hanya sekedar perbuatan, nanti jangan-jangan itu isim masuk kategori apa? Ya, yang perbuatan isimnya apa namanya? Masdar. Iya, jangan-jangan itu masdar. Gitu ya. Jangan-jangan itu masdar. Karena itu kita fiil sama dengan karakter tadi ya. Kami sering mengatakan bahwa modal utama kita belajar suatu bahasa apapun adalah bentuk dan makna. Atau makna dan bentuk. Tapi kalau mau lengkap pakai apa ya? 4 sehat 5 istimewa kalau mau lengkap. Tapi kalau kelima-limanya nggak bisa dapat, jangan tinggalkan kelima-limanya. Ya minimal nggak dapat 5 ya atu-atunya. Apa itu? Artinya dapat. Kalau belajar bahasa kemudian orientasinya kita, wah ini artinya apa? Saya paham artinya, saya tahu artinya, bahkan saya bisa mengungkapkan artinya, itu ciri bahwa kita adalah orang-orang belajar dengan kesadaran. Dan satu ya, satu hal lagi terkait dengan itu semua Ibu Bapak sekalian, itu perlu dilatihkan. Ya, itu perlu dilatihkan. Dalam kaitan ini yang sering kita lakukan. Coba yuk, ada yang belum terpahami gitu. Silakan tanyakan. Kalau sudah paham yuk sekarang berbagi pemahaman ya. Kita ketika mengatakan berbagi pemahaman itu arahnya adalah untuk melatih. Kalau yang tadi kan yang penting tahu kan kepentingannya untuk kepentingan pribadi, tahu. Tapi kalau kita share itu artinya kita sudah satu langkah lagi. Itu fi'il madin, fi'il mudhari dan fi'il amr. Dari maknanya seperti itu dan dari ciri-cirinya jangan lupa. Dari cirinya jangan lupa. Kalau al-madi penciri utamanya di mana? Di alif lam. Di mana? Di AA katanya. Waduh harus tunggu A dulu nih kalau cirinya dia. Al-madi ciri utamanya di mana? Sebelah mana? Bagian mana? Sebelah kiri, Iya. 1, hiji, Di kiri. siji, sudah terjadi berubah di kiri. di kiri, 1, hiji, siji, sudah terjadi berubah di kiri. Namanya al-fi'lul madi. I. Gitu ya. Sebaliknya, mudhari 2. Cirinya di 2. Cirinya di mana? Di muka, di depan. di depan. Kita bilang dulu bermuka 2. Muka 2.
Ada siapa yang bermuka dua? Konon ceritanya yang bermuka dua itu namanya siapa? Namanya Atin. Atin. Nah, tapi kalau mau ke barat-baratan, namanya siapa? Namanya Nita. Ya, kalau mau ini lagi, namanya siapa? Namanya yang lain lah ya. Namanya Yait, ya, silahkan saja. Ada Hamzah, ada Ta, ada Ya, ada Nun. Atin. Ada Tina. Ada Tina. Ada Tina. Kalau Tina ini ingat Sahrukan ini. Nah, ada Tina itu. Ada Tina itu ingat film apa namanya? Film Sahrukan apa judulnya? Tina dan Anjali. Nah, sekarang ini yang ketiga ini namanya apa? Harf. Namanya harf. Penjelasan sederhananya apa? Selain isim dan fiil. Selain isim dan fiil. Artinya nggak bisa diraba, nggak bisa, dilihat nggak bisa. Bukan kata-katanya, maksudnya kan makna yang dimaksud gitu ya. Makna yang dimaksud. Diraba, dirasa nggak bisa. Dan dia maknanya nggak lengkap kalau hanya sekedar dia sendiri. Namanya harf. Dia nggak bisa mandiri. Ya namanya harf, karakternya nggak punya nama, nggak punya kerjaan. Mau apa lagi kalau tidak sekedar kalau berharap coba. Hidup ini kan juga bisa bicara begitu tuh. Ada orang yang memang dia nggak punya pekerjaan, tapi namanya udah bagus. Namanya bagus. Artinya apa? Sudah terkenal, namanya udah punya. Uang itu datang sendiri. Uang itu datang sendiri. Ya, karakternya begitu. Dia bukan isim, ya enggak ini, bukan fiil, harf. Karena itu coba kita lihat ya, coba kita lihat nih. Kita rasakan ya, kita rasakan keberadaannya. Yang pertama apa? Hamzah. Hamzah. Ini Hamzah yang dimaksud ini adalah bukan Hamzah penanda mekan dibentuk satu, bukan. Bukan Hamzah penanda saya dibentuk dua. Kalau saya itu kan sayanya ada. Sayanya itu ada. Dan itu artinya kan perbuatan jadinya. Itu kan ke fiil jadinya. Kalau dibentuk satu, kalau dibentuk dua kan jadinya fiil. Nah, ini bukan juga dibentuk, bukan Hamzah yang bentuk sifat. Bukan Hamzah yang, tapi Hamzah, apa itu? Kalau bukan 1, 2, 3, Hamzah bermakna apa? Hamzah bukan dibentuk 1, bukan dibentuk 2, bukan dibentuk 4, itu Hamzah bermakna apa? Perintah. Apakah? Apakah? Coba tiba-tiba aja datang tuh. Tiba-tiba aja datang. Tiba-tiba aja datang. Apakah? Bu Sri, apakah? Coba tolong dijawab Bu Sri. Ya, Bu Pak. Sri, apakah? Tolong dijawab. Ya, Pak. Bu Andalusia, apakah? Tolong dijawab, Bu. Apakah apa? Saya nggak ngerti. Gitu dia. Namanya juga harf. Namanya juga harf. Enggak jelas dia. Gitu. Enggak jelas. Dalam arti enggak spesifik. Kan beda kalau kita mengatakan, apakah sudah makan? Nah, makan itu kan keperbuatan jadinya kalau dalam bahasa Indonesia gitu. Begitu juga dengan kata berikutnya hal. Begitu juga dengan kata hal. Hal dengan a sama ya di dalam bahasa Indonesia. Contoh berikutnya apa? Wah. Wa. Apa maknanya? Dan. Dan itu kan kalau ada yang digabungkan. Itu. Oh, kalau digabung. Kalau enggak digabungkan maknanya bukan dan. Tidak ada. Ya, kalau dia enggak menggabungkan maknanya bukan dan. Iya. Bisa juga makna-makna lain. Tapi tergantungnya itu, karena tergantungnya harapannya bergantung kepada isim, bergantung pada fi'il. Enggak bisa tiba-tiba aja dan wa. Nah, atau berikutnya fa, apa yang makna populer untuk fa? Maka. Nah, kan nggak bisa tiba-tiba aja bilang maka. Faka. Atau la. Tidak. Bukan. Bukan. Beda dengan la dengan la. Oh iya. Nah, Untuk. untuk gitu. Untuk Tiba-tiba bagi. untuk bagi. Bagi bisa nggak Pak bagi? Oh bisa, kan banyak yang lain juga kan. Untuk bagi apalagi
Milik. Milik, apa lagi? Punyaan. Agar, kan ada? Agar. Agar. Punyaan. Apalagi? Supaya, apalagi? Punyaan, banyak. Tapi tidak cukup dia mandiri. Dia akan dipahami kalau dia bergabung dengan isim atau bergabung dengan fiil. Supaya paham. Kan gitu udah paham kita. Kalau misalnya, supaya. Tiba-tiba jadi ditanya, Pak Adung, kenapa begitu semangat Pak Adung setiap hari? Supaya Pak Guru. Supaya apa maksudnya? Ya itu dah gitu. Kenapa? Maka Pak Guru. Maka. Sebab kalau saya belajar, maka Pak Guru. Nah, tiba-tiba apa maksud? Maka. Gitu. Nah, begitu juga lam. Apa Tidak. maknanya lam? Tidak. Selain tidak apa dulu maknanya? Bukan. Kan. Kan. Iya. Selain tidak bukan bisa juga bermakna apa? Belum. 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 Tuh, walaupun nanti tidak diucap ya, walaupun tidak diucap, tetapi ada pikiran kita tentang isim dan fiilnya. Misalkan begini ya, misalnya anggaplah ini bahasa Arab kira-kira ya, contohnya kita anggap bahasa Arab, tapi kita bisa ilustrasikan dalam bahasa Indonesia. Saya bertanya ke Bu Ros misalnya, Bu Ros sudah mencatat pelajaran yang baru atau belum? Belum. Ya belum. Itu maksudnya apa? Belum mencatat. Nggak bisa belum doang. Belum kan. Begitu juga dengan la. Begitu juga dengan bi. Begitu juga dengan fi. Begitu juga dengan min. Begitu juga dengan ala. Begitu juga dengan ila. Begitu juga dengan inna. Begitu juga dengan anna. Begitu juga dengan illa. Harus Dan ini diikuti. nih. Nah, dan ini. Begitu juga dengan ma. Ma yang mana? Ma yang bermakna tidak. Yang termasuk ke dalam harf. Sedangkan ma yang lain masuk kategori isim. Yang kita maksud dengan ma yang lain itu ma yang mana? Coba. Sepatu yang. Apa? Siapa Pak? Apa man? Isim itu apa-apa yang Siapa? Ma yang mana? ma, Ingat nggak dulu kita pernah belajar ada 3 makna ma? Siapa Pak? siapa yang Siapa ya? Kan ada ma yang bermakna apa yang, ada yang Apa bermakna yang, sesuatu bukan. yang, apa ada ma sebagai kata tanya gitu, ada juga ma yang bermakna tidak. Tidak. Bagaimana membedakannya? Kalau ma itu bermakna itu berkaitan dengan sesuatu yang ada, itu kategorinya isim. Misalnya begini, Ibu, Bapak sekalian, terlihat apa yang saya pegang nggak? lihat Ya. oke Nah, terlihat ya. Lalu saya bilang begini, apa yang baru saya tunjukkan itu bermanfaat. Itu tergambar nggak apa itu kemana arahnya? HP. HP itu bisa dilihat, Bisa. bisa bisa dipegang. Bisa. Nah, maka apa di sini yang tadi maksudnya ke HP itu masuk kategorinya ke isim. Ya. Oh. Karena apa? Karena ma itu maksudnya adalah sesuatu yang bisa diindra. Tapi kalau ma yang bermakna tidak, nggak bisa. Nggak Ma yang kelihatan bermakna ya. tidak. Tidak terlihat ya Pak? Ya namanya tidak gitu ya. Namanya tidak. Gimana? Mau menyentuhnya gimana? Gitu. Mau merasakannya gimana? Diraba juga nggak berasa. Nggak bisa. Namanya juga tidak. Tapi yang dimaksud bukan ini ya, bukan kata-kata ini maksudnya ya. Kategorinya ini maksudnya makna, merujuk kepada makna ya, bahwa isim itu merujuk ke maknanya, merujuk kepada sesuatu yang gitu ya, merujuk kepada sesuatu yang bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasa, bisa dicium, bisa diraba gitu ya, bisa dicium, bisa diraba. Maka isim itu coba lihat di Indonesia, Ibu Bapak sekalian, ingat ada orang terkenal di Indonesia yang namanya isim? Yang namanya isim. Ada terkenal? orang yang termasuk itu Yang ada namanya isim.
Saya ingat dulu namanya siapa? Ismi Aziz. Oh iya. Ismiatun, Pak. Ismiatun. Ada siapa? Terkenal namanya Ismiatun. Nggak ada. Ada Ismiatun, ada, Pak. Dulu ada artis, sekarang sih nggak lagi. Namanya siapa? Ismi Aziz. Ingat aja, isim itu seperti Ismi Aziz. Bisa dilihat, karena dulu walaupun masih TV hitam putih bisa dilihat. Tapi nggak bisa didengar. diraba, Pak Guru. Bisa, di rumahnya. Masih Bisa. datang. Itu bisa itu. Iya. Datang Yang dulu paling ke tahu rumahnya. tentu, dong. yang paling tahu ya Pak Aziz lah. Pak Aziz itu Ya suaminya bukan. semua. Yang penting orangnya yang megang siapa. Tuh, kan bisa itu, bisa didengar, tuh. Bisa dilihat, bisa dicium, bisa dipegang, bisa diraba, tapi entah siapa yang bisa itu. Namanya Ismi Aziz. Karakternya begitu. Karakternya begitu. Tapi kalau ini ya, kalau ini karakternya itu kata selain isim dan fi'il. Ya. Di dalam pikiran jelas ya bedanya isim, fi'il dan harf. Iya. Iya, baik. Nah, kalau harf ini namanya itu saya sering mengatakan bahwa namanya juga orang cuman modal harap ya. Bisa jadi dapat, bisa jadi enggak. Berharap-harap. Iya, bisa dapat, bisa enggak. Karena itu Ibu Bapak, untuk kata-kata yang berjenis harf, ada kalanya kita enggak artikan. Ada kalanya kita artikan. Hayya 'alas shalah. Apa makna ala di situ? Mari kita Mari kita sholat. Orang ditanya ala kok pakai mari. Sholat masuk. Ayo ada sholat. Hayya 'alas shalah. Apa makna ala di situ? Nggak ada. Enggak ada. Apa? Harf itu. Harf di situ. PHP. PHP. Nah, boleh tuh. Tuh, jadi kalau pakai ilmunya Bu Ros, harf itu lihat ujungnya. Harf, dilihat apanya? Harf. Ujungnya. Urungnya ada huruf Pak. PHP. PHP. Harf PHP. Ujungnya namanya harf, ujungnya PHP. Ya, kalau untuk karakternya itu namanya modalnya harap ya, harap-harap cemas, bisa dapat, bisa enggak. Kalau dapat dikit-dikit. Ya. Kalau dapat dikit-dikit. Nah, karena itu Ibu Bapak sekalian, saya juga masih pada prinsip sebelumnya. Ini nama ya, ini nama. Kalau kita sebut dengan nama, maka nggak usah diterjemahkan. Ini harf, ini adalah bagian dari apa? Kalimat. Isim. Bahasa Indonesia apa? Bagian dari apa? Kata. Bagian dari kata. Kata. Tuh, coba. Dalam bahasa Indonesia, ada nggak kata dalam bahasa Indonesia yang wujudnya satu? Bahasa Indonesia. Kata nggak ada. Nggak ada. Karena itu jangan disebut huruf. Karena dia udah jadi kata nih. Karena dia sudah jadi kata. Kalau kita mengatakan huruf itu berarti belum jadi kata. Berdiri sendiri ya, Pak. Belum itu. Belum bisa berdiri dia justru dia. Belum. Masih tergeletak begitu aja, belum bisa berdiri. Tergeletak begitu. Belum dipungut. Belum dipungut. Belum digandeng belum. Karena itu ya, kita mengatakan ini namanya harf. Namanya harf. Walaupun saya katakan, walaupun banyak pengajar mengatakan kata benda, kata kerja, dan kata huruf. Ya silahkanlah, itu kemampuannya, kecerdasannya tinggi sehingga nggak bentrok gitu. Dia bilang kata tapi dia huruf, sama dengan mengatakan janda belum kawin. Bisa nggak gitu? Ada itu yang bisa menerima gitu. Ya janda belum kawin, gimana ceritanya? Bisa nggak? Ada cerita. Kan udah kawin. Belum kawin lagi maksudnya. Bisa jadi begitu. Tapi kan nggak bisa ya kita terima. Namanya janda itu, ya namanya janda itu, ya itu artinya dia sudah pernah kawin kalau kita bilang janda. Beda kalau janda kembang, itu ya. Beda itu. Tetap sudah kawin. Begitu juga kalau kita bilang kata, otomatis dia itu bukan huruf. Maka kita daripada bentrok itu kita sebut ini jenis ketiga ini namanya harf.
Jenis ketiga namanya harf. Ada pertanyaan? Ya, saya sih pede aja bilang ibu-ibu Pak nih, udah paham nih. Itu kan doa buat Yang saya. terakhir Pak Guru, kalau bukan bukan kata, kalau bukan huruf, apa tadi yang terakhir ya? Jelasannya bukan kata. Kalau bahasa Indonesia ya, Ya. kalau namanya kata berarti sudah merupakan gabungan dari huruf. Huruf. Itu bahasa Indonesia. Karena itu nggak usah diterjemahkan gitu. Bahasa Indonesia, kalau dia huruf itu bukan kata, kalau dia kata bukan huruf. Bahasa Indonesia begitu. Seperti tadi, kalau dia janda itu artinya sudah pernah kawin. Tidak bisa kita sebut orang janda kalau dia belum kawin. Kecuali kalau janda bolong, kan nggak pernah kawin. Janda bolong. Ini pohon, Pak. Iya, makanya. Ada tuh Pak Guru, janda yang nggak pernah kawin, apa janda bolong. Janda bolong. Ada aja. Maka itu saya supaya aman aja, aman kita bilang isim, fi'il, dan harf. Bisa diikuti ya, bisa dipahami ya posisi ini ya. Tanya Pak Guru. Silakan Bu. Tapi kalau Anda. harf ini kan kalau bahasa Arab kan dia termasuk kata ya kalau Iya. bahasa. Padahal kata itu kan gabungan huruf menurut Pak Kalau Guru. bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia. karena itu nggak usah diterjemahkan, Supaya nggak saru dan terjemahkan. nggak usah diterjemahkan. Ini kita posisikan ini sebagai nama. Ada kelompok kata yang namanya diberi nama kelompok isim, ada kata-kata yang masuk dalam kelompok fi'il, ada kata-kata yang masuk dalam kelompok yang diberi nama kelompok harf. Nanti ada bahasan lagi gitu, ada bahasan lagi nanti di dalam bahasa Arab, ada harf itu ya, tapi biarlah itu kita lewatkan karena kita tidak ingin mendalam-dalam itu, justru nanti bisa menimbulkan kebingungan. Tapi saya menyarankan supaya tidak nanti. Tapi ini bagi yang berpikir sih sebenarnya, yang berpikir. Kalau nggak berpikir sih nggak masalah, nggak masalah. Seperti kita ya, kalau kita berpikir kan nggak masalah aja gitu ya. Kan kita nggak pernah mempersoalkan ini ya, Ibu Bapak sekalian. Tidak pernah mempersoalkan mie goreng yang nggak pernah digoreng. Digoreng yang nggak pernah digoreng, isi rebus. Merebus tispun digoreng. Nggak pernah kan kita persoalkan itu namanya, Bang. Padahal direbus ya. Ya, tapi kalau dipikirin baru jadi masalah gitu. Tuh. Sama dengan orang diajak, saya ikut ya, ikut mobil kamu ya. Ya, di mana? Di depan. Di depan. Ikut di depan. Nggak pernah dipersoalkan. Kenapa? Kalau dipersoalkan, kenapa? Jangan di depan, nanti ketabrak. Kalau gitu di belakang, ya jangan di belakang, nanti kamu ketinggalan. Kalau gitu di tengah-tengah, jangan di tengah. Nanti kamu sama mesin. Oke, kita lanjutkan ya. Ini Ibu. Suara handset Pak Guru, Pak Guru. Suara handset ya ini, suaranya bingung. Kenapa? Ya? Suara handset tuh dengung-dengung gitu nggak ini? Jelas. Kita lanjutkan dengan mencoba memahami. Tapi saya ini untuk mengenalinya kita nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Kita nostalgia aja yuk. Kita nostalgia saja caranya. Caranya bagaimana? Coba Ibu, Bapak, kita kembali ke pelajaran pertama. Ya enggak, jangan Pak Guru. Pelajaran pertama udah lupa semua. Dah kalau gitu enggak lah. Kalau gitu. Mana? Ibu Bapak boleh lah. Mau ke pelajaran kemana nih? Mau untuk latihannya. Saya paling favoritnya surat Al-Fatihah, Pak Guru. Boleh. Mau yang mana nih Ibu Bapak sekarang? Untuk meyakinkan bahwa kita udah beda loh, udah bisa loh membedakan mana isim, mana fiil dan harf. Untuk yang mana? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya. Ya, ini kita pakai Al-Fatihah ya sebagai analisis. Anggaplah simulasi. Kita simulasi bagaimana mengenali jenis kata. Melalui simulasi ini kami ingin mengatakan bahwa sebenarnya mengenali isim fiil harf itu gampang. Dengan catatan ini kan kita udah di level 3 nih kalau kita bicara tentang isim fiil harf. Karena kita sudah bicara tentang jenis kata.
maka akan mudah kalau kita sudah oke di level 1, tahu artinya, sudah oke di level kedua, tahu bentuknya, gampang untuk ke level yang ketiga, jenisnya. Apakah dia berjenis isim, berjenis fiil, atau berjenis harf. Kalau untuk di situ saja, kalau di situ saja kita mengalami kesulitan, dugaan saya adalah kita berarti belum maksimal di bentuk 1 dan di bentuk ya, di level 1 dan di level kedua. Dugaan saya di situ problemnya. Dugaan saya di situ problem. Arti pertama arti level 1 arti, kedua bentuk, ketiga apa Pak Guru? Jenis. Ini nantinya akan menjadi modal untuk kita mengenal posisi kata di dalam kalimat. Kira-kira begini bahasanya. Ketika kita mengenali jenis, ya kan seperti ketika kita berkata dia laki, dia perempuan. Ya. Dia laki, dia perempuan, dia gemuk, dia kurus, dia panjang, dia pendek, kira-kira begitu. Maka nanti ketika kita bergaul di dalam masyarakat, orang akan nanya begini, kira-kira yang cocok jadi koki yang mana? Kira-kira begitu. Yang cocok menjadi polisi yang mana? Walaupun mungkin nanti bisa berbaur itu, tapi ada kecenderungan umum kan, ada kecenderungan umum itu mana yang menjadi polisi, mana yang menjadi pedagang, mana yang menjadi sopir, walaupun kecil. Kira-kira begitu juga nanti. Yang cocoknya menjadi subjek, cocoknya menjadi predikat, yang cocoknya jadi keterangan itu yang mana? Apakah isim, apakah fiil, apakah harf? Itu karakternya nanti. Akan mengantarkan kita ke level berikutnya. Kita sebut dengan posisi kata di dalam kalimat. Maka nanti kira-kira bahasanya, kalau ada isim di awal kalimat namanya apa, gitu ya. Kalau ada isim sesudah fiil namanya apa, gitu ya. Kalau ada fiil setelah harf namanya apa. Kalau ada isim setelah ada fiil, ada isim setelah harf namanya apa. Itu nanti jadi modal untuk mengenali materi-materi berikut. Karena itu bukan karena ibu bapak sekarang belajar dengan saya, tetapi saya akan tetap mengatakan bahwa akan bagus kalau ibu bapak istiqomah dalam belajar sehingga khatam gitu, sampai khatam dari level 1 sampai level 5-nya. Tanpa menghilangkan bahwa belajar dengan siapa saja bagus, tetapi kalau bisa ada satu runtutan yang dirunut gitu. Satu dirunut sampai tuntas. Itu insya Allah akan memberikan gambaran yang utuh bagaimana cara kita memahami bahasa Arab. Kalau beda-beda, guru kan beda gaya, beda kecenderungan, beda sama yang diajarkan, beda kecenderungan, beda gaya, beda prioritas. Sehingga nanti bisa jadi yang sudah dibangun ini nggak dilanjutkan pembangunannya. Kenapa? Ganti rezim. Ganti rezim. Ada proyek mangkrak. Jadi ambruk lagi, Pak. Lain lagi ya Pak Guru, kebijakannya lain lagi. Kebijakannya lain lagi. Program 5 tahunnya beda. Kebijakannya lagi dari bawah lagi. dulu gitu. Saya itu tetap kalau mau belajar saya berusaha belajar dulu soalnya takut ditanya. Kalau sekarang mah aman gitu. Jadi nggak pakai belajar lagi karena nggak ada yang ditanya-tanya. Kayak baru waktu masuk dong Pak, deg-degan aja. Berdebar terus. Alhamdulillah. Tapi jantung ibu jadi sehat. Iya. Baik, kita lihat nih sekarang. Al-Fatihah isim fiil apa harf? Isim. Gampang. Walaupun kita nggak tahu artinya. Ya. Ada al. Gampang tuh. Ada Ada al. marbuto. Apalagi ada tamar buto. Letak marbuto. Tapi kalau pertanyaan berikutnya, ini isim yang mana? Gitu. I Wanas. pokok, S pokok, atau M pokok? Oh. Ataukah I tambahan, S tambahan, atau M tambahan? Yang mana ini? M tambahan. M tambahan maksudnya. Saya ulangi lagi ya. Apa maksudnya nih Pak Guru nih? Apa maksudnya Pak Guru? Itu kok Pak Guru istilahnya nggak biasa. Memang ini nggak biasa ya. I pokok, apa simbolnya? I pokok ini adalah isim nama. Isim nama. S pokok adalah sifat.
Ya, Sifat. M pokok adalah Masdar. masdar. Gitu ya. Kalau I tambahan domir. S tambahan isyarah. Isyarah. Ya, boleh. M tambahan adalah mausul. Mausul. Jadi gitu. Begitu ada ISM, nanti cara nih peta ya, peta pemikirannya. Begitu ada ISM, ibu bapak sekalian, maka bagilah dia menjadi dua. Gitu. Bagi menjadi dua. Tuh. Ada ISM pokok, ISM pokok, ada ISM tambahan. Gitu. Gitu. I untuk pokok isim nama. Isim nama. Nama benda atau kata benda. S-nya sifat, M-nya masdar. Masdar. Nah, I tambahan domir. S tambahan isyarah. M tambahan mausul, kata sambung. Nah, kira-kira ini sekarang kita udah kenali ini sebagai isim. Ini isim yang mana ini? Yang pokok apa yang tambahan? Pokok. Iya, bagus. Kalau ini pokok yang I apa S apa M? Yang S. S. Dari mana dikenali S? Itu Karena tidak ada alif. Nah, oke, bagus. Begitu cara kerja kita. Begitu cara kerja kita. Gimana? Bisa kan diikutin ya? Nah, bisa. Bersama kita bisa. Tapi susah ya kalau kita mau bersama-sama. Iya, susah masih Yang satu mandek gimana, Pak? Yang satu mandek, yang satu jalan. Bersama kita bisa, tapi kapan kita bisa bersama? Kita harus bersama. Kita Tunggu lanjutkan pandemi. berikut. Ya, tunggu pandemi pergi. Hilang. Tunggu pandemi pergi. Oke, itu dia. Oke. Sebelum kita lanjut, nah inilah saatnya ibu-ibu, bapak. Kenapa dulu gitu? Iseng banget tuh Pak Guru ngapain? Ngurusin potongan. Ngurusin potongan. Potong roti. Iya, ngurusin potongan. Kenapa diurusin potong-potongan? Itu sekarang nih salah satu manfaatnya. Karena kalau kita tidak mengenali itu sebagai potongan-potongan tentu akan sulit kita untuk mengenali jenisnya. Dengan kata lain bahwa di dalam satu potong itu karena bisa lebih dari satu kata, maka di dalam satu potong itu bisa lebih dari satu jenis kata. Mudah-mudahan Ibu ingat ya dengan soal potongan ini ya. Iya. Kita mulai dengan baris pertama. Potongan pertama apa? Bismillah. Bismi. Bukan, ini masih lupa nih. Kalau bismillah berarti lupa nih. Ibu potong bebek angsanya. Berarti lupa. Berarti lupa. Dua kata. Berarti lupa dia. Bismi. Kalau ada yang mengatakan potongan pertama apa? Bismillah, lupa. Bismi. Kalau ada yang mengatakan potongan pertama apa? Bi, itu juga lupa. Oh, salah juga ya. Lupa, bukan salah, lupa. Bismi. Ini Pak Guru ya? Potongan pertama adalah ilmu kita dulu. Bismi. Bismi, potongan itu kan anu kata yang berjarak ya. Potongan pertama adalah Iya. bismi. Itu berapa kata? Dua. Dua. Yang pertama? Bi. Oke. Bi. Yang kedua? Ismi. Nah, kalau udah begitu, baru kita pas nanyakan yang pertama jenisnya apa, yang kedua jenisnya apa. Harf. Iya, bagus. Yang pertama jenisnya harf. Yang kedua jenisnya apa? Isim. Gampang. Isim. Apa sih yang kedua? Punya apa? Ismi, isim. Isim. Isim yang mana nih? Isim yang pokok. Isim yang pokok. Iya, begitu. Kira-kira begitu ya lanjutannya nanti. Semakin dalam, makin enak. Gitu ya, makin dalam. Gitu. Kita lanjutkan berikutnya. Potongan kedua yang mana? Allah. Iya. Bagus. Itu isim, fi'il, apa harf? Isim. Bagus. Yang ketiga apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Isim, fi'il, harf?
Isim. Iya, isim yang mana? Pokok apa tambahan? Pokok, sifat. Iya, yang pokok yang mana? Yang Yang dua. yang Sifat. Bagus. Ya. Iya. Potongan berikutnya apa? Ar-Rahim. Ar-Rahim. Isim fi'il harf. Isim. 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 Pokok apa tambahan? Pokok. Pokok. Pokok yang mana? Sifat. Sifat. Iya. Bagus. Itu artinya ibu bapak sekarang pengenalannya itu semakin banyak. Pengenalannya semakin banyak. Pengenalannya semakin banyak. Dan itu ketika kita pemahaman kita nanti ketika berkaitan dengan arti dan sebagainya itu bisa jadi lebih enak. Kita lanjutkan berikutnya. Alhamdulillah. Satu kata atau lebih? Satu kata. Satu kata. Oke, bagus. Isim fi'il apa harf? Isim. Isim. Isim pokok apa isim tambahan? Pokok. Pokok yang mana? Yang Sifat. yang M. Sifat. Sifat. Oke, bagus. Yang Ah, masdar. bagus. Bukan. Oke. Oke, bagus. Ada yang menduga ini sifat. Berarti bentuk berapa? Bentuk 4. 4. Ada yang menduga ini adalah M. Berarti bentuk berapa? Tiga. Tiga. Bentuk 3. Apa ciri bentuk 4 di alhamdulillah? Ada alif yang kedua. Alif lam ya 34 ya. Alif yang kedua. Gimana Bu cara ngitungnya sehingga alif yang kedua? Alif lam 34. Ilmunya cocok nih, ilmunya bagus nih, Bu Sri ingat nih. Mana apa cirinya itu bentuk 4? Alif yang kedua. Gimana ngitungnya? Bahwa alif yang kedua gimana ngitungnya? Ya ada itu kan pertama. Berarti ini ilmunya oke, telitinya yang harus ditingkatkan. Gitu. Kalau ini 3 apa pencirinya? Ada sukun di tengah. Oke, mantap. Nah, gitu. Gimana? Bu Yuni kira-kira ini gimana komentarnya Bu Yuni? Saya keempat, saya 4 Ustaz. Ustaz. Apa pertimbangannya Bu Yuni itu 4? Ada alif lam. Oh itu. Dulu kita ilmunya begini tentang alif lam. Dulu ilmu kita alif lam penciri bentuk 3 atau bentuk 4. Sekarang begitu kita udah tahu ternyata bentuk 3 bentuk 4 itu ke isim. Jadi sampai di situ aja. Ada alif lam penciri bentuk isim. Belum gitu ya. Belum mengarahkan kita kepada bentuk isim yang mana gitu. Iya betul Pak Guru. Gitu ya, cara berpikirnya begitu. Tapi kalau belum terbiasa memang begitulah. Begitulah kita. Belajar itu pada banyak hal itu berkaitan dengan pembiasaan. Ya, orang terampil itu butuh pembiasaan. Kita lanjutkan berikutnya. Ada lillahi. Lillah. Itu satu kata apa lebih dari satu kata? Dua Lebih dari kata. satu kata. Oke, udah ketahuan ada 2 ya. Kata pertama apa? Bi. Kata kedua apa? Allah. Iya. Kata pertama jenisnya apa? Huruf. Harf. Harf. Bu Ros, kedetek itu ilmu pinter duluannya. Harf. Bu Ros, kedetek itu ilmu pinter duluannya. Yang pertama Lupa jenis yang apa? keluarnya itu Huruf. dulu. Harf. Karena memang itu ya cinta pertama susah dilupa. Lupa. Apa Yang susah move kedua, on. Yang kedua sesempatnya. Allah. Yang kedua sesempatnya. Yang kedua apa kata yang kedua? Allah. Oke. Itu jenisnya yang mana? Isim pokok. Yang pokok. Yang pokok. Pokok yang mana? Isim. Enggak bisa sifatnya atau apa. Iya. Apakah Allah itu sifat? Bukan. Bukan. Nama. Isim. Nama. Berarti isim nama. Nama zat yang menciptakan segala-galanya. Ya. Kita lanjutkan berikutnya. Rob, isim fi'il harf. Isim. Isim. Apa penanda yang dominan? Kasroh. I. Nah, Al-alamin. Isim fi'il Isim. harf. Isim. Ar-Rahman sudah tadi, Ar-Rahim sudah. Malik, Isim. Malik kerja. isim yang mana? Yang sifat. Yang pokok. Yang Iya, pokok. bagus. Pokok yang mana?
Sifat. 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 Yaum isim fil harf. Isim. Bagus. Ad-din isim fil harf. Isim. Isim. Bagus. Iyyaka isim fil harf. Isim. Isim Iya, yang dua. mana? Ada dua. Ada dua nih K-nya. Ada Isim. dua. Angka. Kayaknya Ada dua. bukan Iya aja kan? yang isim. Pak Guru. Ada dua. Gimana ceritanya dua? Satu dan Kak. satu Pokoknya potong, dua Ya. kata. Dua kata. Dua kata. Dua kata. Iya. Coba gimana sih maknanya iyyaka na'budu? Iya dan Hanya 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 engkau. hanya Hanya- padamu. Hanya engkau. Hanya engkau. Gimana? Hanya engkau. Ingat ciri bahasa Arab yang keenam? tadi apa? Yang keenam Untuk apa? Iya, istimewa. terdiri dari dua pola kata. Iya, gitu. dua pola. Iya, dua pola kalimat. Dua pola. Dua kalimat. Kalimat. Iya. Kalau bahasa Indonesia kalimatnya bagaimana polanya? SPO. Iya, berarti iyyaka na'budu gimana? Kami menyembah kepada engkau. Hanya padamu. Coba Ibu Bapak rasakan ini kalau bahasa Indonesia mana sih yang ini ya, mana yang lebih dekat dengan bahasa Indonesia? Kami menyembah engkau atau kami menyembah kepada engkau? Kami menyembah kepada engkau. Kami menyembah Kami menyembah engkau. Kami menyembah engkau. Oke. Dari mana engkaunya? Lalu iya gimana kalau K-nya doang yang bermakna engkau? Oh, lupa dia. Lupa dia. Ingat, siapa yang ingat? Hanya dari mana? dari Penegasan, Pak. perbedaan posisi. Posisi Iya, yang bukan dari iya. Ya, Oh, ganti bukan posisi. dari iya. Itu bukan dari iya. Karena itu ini dianggap satu aja. Iya Oh, Kak gitu. ini. Iya. Dianggap satu aja. Oke? Jadi Iya. iya Kak, jadi satu kan. Satu Dianggap aja. satu aja. Dianggap satu aja. Tapi nanti kalau ada yang mau anggap dia dua juga silahkan aja lah. Nggak usah ribut-ribut ya gara-gara satu dan dua ya. Damai aja. Jadi berantem terus. Ya, Ran. kami menyembah engkau. Ya, iyaka itu engkau. Lalu dari mana kita mengatakan hanya? Itu karena posisi ya. Karena posisi objek diletakkan di awal urutan kalimat. Berarti iyaka ini masuk kategori yang mana itu? Isim, fi'il, harf? Isim. Isim. Isim pokok apa isim tambahan? Isim tambahan. Isim tambahan. Tambahan yang mana? I, S, apa M? Iya, domir. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Na'budu isim fi'il harf? Fiil. Fi'il. Fi'il apa namanya? Fiil mudhari. Fi'il mudhari. Maklum apa majhul? Maklum. Iya, bagus. Wa iyyaka itu berapa kata? Dua. Dua. Yang pertama dua. Yang kedua Iya. 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 Yang pertama jenisnya apa? Harf. Harf. Yang kedua jenisnya apa? Isim tadi. Isim. Isim yang mana? Domir. Isim domir. Kira-kira nanti begini Ibu Bapak sekalian. Tambahan domer. Kalau untuk harf ya, untuk harf kan kita baru bisa bertanya sampai ini isim fi'il apa harf? Harf itu. Nanti akan tiba ilmu kita mengatakan seperti tadi, ini isim fi'il apa harf? Ini fi'il. Fi'il yang mana? Karena ada jawabannya. Ini isim fi'il apa harf? Ini isim yang mana? Ada. Nanti akan tiba masanya kita bisa bertanya, ini isim fi'il apa harf? Harf yang mana? Gitu. Harf-harf cemas. Gitu. Ya. Yang paling paham tentang harf ini orang Bekasi. Ada ujung harapan. Harap-harap Tuh. emas. Harapan bekas. Harapan mulia. Tuh, ada harapan mulia, ada harapan jaya. Harapan indah.
Harapan indah. Itu yang paling paham tentang harf ini tuh Bekasi itu. Kenapa? Dia di ujung. Banyak harapan. Di ujung harapan. Itu ya, nanti akan sampai ilmu. Sabar ya, ibu bapak sekalian. Tapi sabar, Pak. Sabar. Ya, sabar terutama apa? Kata Imam Syafi'i ya, orang yang tidak kuat menanggung beban berat karena belajar, maka silahkan saja menikmati kebodohan sepanjang hidup, katanya begitu. Kita lanjutkan berikutnya. Nasta'in, isim fil harf. Fiil. Fiil apa? Fiil mudhari. Iya, mudhari. Maklum apa majhul? Maklum. Nah, nanti ibu-ibu sebenarnya sudah sampai ke ilmunya begitu. Ini fiil mudhari, ini maklum, ini sulasi mujarrad apa sulasi mazid. Sudah nyampe kan ilmunya ke situ? Belum. Ah, belum. Belum. Kata Bu Nur kemarin sudah pola-pola. Belum. Sudah Oh, itu guru. Pak Nur kali Pak. Lain. Diralat Pak Guru. Belum. Oh, ternyata di tempat lain ya. Daripada ditanya nggak bisa belum. Oh, cari aman. Aman Bu. Aman. Cari aman. Nah, tapi kalau lihat dari bisik-bisik tetangga udah sampai ke situ ilmunya. Belajarnya sudah sampai di situ. Belum Pak Guru belum. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Jamak mu'annas. Ihdina. Ihdina. Kata Fiil. Fiil. apa lebih? Iya. Entar dulu. Pertanyaannya Fiil gitu dulu. dan Ini satu kata apa lebih? Dua. Dua. Iya, dua. Yang pertama apa? Fiil. Iya. Yang kedua apa? Nah, Iya. Yang pertama jenisnya apa? fiil. Fiil. Yang kedua Fiil. jenisnya apa? Isim. Isim. Yang Fiil. pertama fiil apa? Fiil. Amar. Amar. Iya. Yang kedua isim yang mana? Isim domir. Nah, Isim domir. itu. Enak tuh, bener. Enak. Pokoknya enak dah tuh. Kalau ada yang tuh kenikmatan karena tahu itu, kenikmatan karena tahu ilmu lebih nikmat daripada kenikmatan makan tahu. Apalagi yang, Rame-rame Pak. Kalau sendirian juga nggak apalagi yang digoreng Kalau dadakan. sendiri nggak tahu juga sama. tahu Pak. Kalau sendiri juga. Nah, kita buktikan nanti ya. Ini pernyataan Bu Sri Lestari akan kita buktikan. Caranya bagaimana? Ibu-ibu nanti milih, Bapak milih. Maksudnya kita bagi ya, halaman sekian sampai sekian, atau jangan pakai halaman, pakai pelajaran. Ya, kita ada berapa orang nih? Ada 9. Takut. Ada 9. Ada 9. Yang takut boleh nggak ikut. Yang takut boleh nggak ikut. Yang berani, ayo kita jajali. Tuh. Kan di buku 1, Ibu Bapak ada berapa pelajaran? Ada 10. 10. Begitu aja dibagi. Pelajaran 10 siapa? Gitu. Kan ini dikurangi saya jadinya kan 9 sebenarnya. Pelajaran 10, tolong Pak Adung ya. Pelajaran 10 siapa? Waduh. Pelajaran 9 siapa? Pelajaran 8 siapa? Pelajaran 7 siapa? Pelajaran 6 siapa? Pelajaran 5 siapa? 4. Nanti pekan depan kalau kita ketemu, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan adalah mana yang tidak teridentifikasi jenisnya. Boleh Mana pilih nggak ya? Pak Guru? Kenapa? Boleh pilih nggak? Pilih apa? Ya, boleh pilih nomornya nggak? Jadi pelajaran. Jangan Oh, nanti Pak Adung yang akan memilihkan. Kan laki-laki yang memilih, perempuan dipilih. yang perempuan tunggu. Perempuan tunggu ya. Perempuan nunggu. Gitu. Duduk manis perempuannya. Jadi nanti yang pertama, catatan saya yang pertama adalah yang takut boleh nggak ikut, nanti kita jemput. Siap ya? Mau dijemput aja. Nah iya, boleh nggak ikut. Pokoknya itu, ini masuk karela, atas dasar cinta dan keikhlasan bersama. Yang takut boleh nggak ikut, nanti dijemput. Gitu ya. Nah, nanti yang pertama kali akan kami tanyakan adalah mana sih yang nggak ketebak jenisnya? Gitu. Mana sih? Ini Pak Guru, saya udah bolak-balik sampai nanti kita tahu. Oh ini nih problemnya. Kenapa nggak ketebak? Karena ini. Karena ini. Ya, sehingga ini jadi ilmu dan jadi keterampilan. Gitu ya.
Kita lanjutkan berikutnya. Asyirat, isim fiil harf. Asyirat itu kan jangan fiil. Fiil. Isim. Fiil apa? Isim dia syirat jalan kok. Isim pokok. Saya mah mau ikut aja. Isim. Asyirat, isim fiil Isim. harf. Ada yang bilang isim yang mana? Ada yang bilang fiil yang mana? Gitu. Gimana? Isim fiil harf. Dia isim. Isim, bagus. Al-mustaqim, isim fiil harf. Mustaqim. Isim. Jalan yang Isim. lurus. Isim pokok apa isim tambahan? Isim pokok. Pokok yang mana? Isim tambahan dia. Oke, tambahan yang mana? Isyarah kan. Oke, bagus. Gitu. Yang pokok. Yang pokok yang mana? Isim pokok yang sifat. Iya, bagus. Ini artinya masing-masing punya sikap dan punya posisi. Tuh. Isyarah itu kalau dalam bahasa Indonesia apa sih? Tanda. Tunjuk. Tunjuk Apa tanda. kata tunjuk dalam bahasa Indonesia? Itu Ini dan itu. ya Apakah al-mustaqim bermakna ini? tidak. Apakah bermakna itu? Tidak. Iya, jika bukan bermakna ini dan itu, berarti dia bukan isyarah. Jarang. Bukan isyarah. Berarti ini sifat. Apa sih maknanya al-mustaqim? Lurus. Yang lurus. Lurus. Lurus sifat bukan? Sifat. Iya. Lebih cocok ke sini. Lebih cocok. Harus Sirat tadi sudah. Alladzina isim fiil harf. isim. Isim. Nah, ini baru Isim pokok apa isim tambahan? Tambahan. Yang mana? Mausul. Mausul. Iya, mausul. Oke, kita lanjutkan berikutnya. An'amta, satu kata apa lebih? Lebih. Lebih. Satu. Kalau oke, satu. Yang mengatakan Dua ini kata. lebih dari satu kata, kata pertama apa? Soalnya itu nggak boleh dipisah Iya, ya. bagus. Nah, coba lihat ya. An'am ini jenisnya apa? Yang mengatakan satu, ntar ya, kita yang dua dulu. Yang mengatakan an'am ini satu kata, ini jenisnya apa? Ya, satu kata. Ya, yang mengatakan bukan. Yang mengatakan dua kata, an'am ini jenisnya apa? Jenisnya fiil itu ya. Ah, bagus. Fiil apa? An'am. Hmm. Setelah engkau beri nikmat. Ini madin ya. Iya, bagus. Apa cirinya an'am itu madin? An'am itu kan artinya nikmat. Bagus, bagus. Apa cirinya itu madin? Nanti dulu, mentar dulu, mentar Ya. pikir dulu, nggak jadi madin. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Tungguin dulu, Pak Guru ngopi. Ngopi dulu. Oke dulu. Telah engkau beri, yang telah engkau beri nikmat. Engkau telah beri nikmat. Kan artinya telah beri, telah berikan ya. An'am. Iya. Telah beri nikmat. Oke, bagus. Taknya ini kan engkau. Oke, bagus. Nah, jadi pertimbangan saya makanya madin an'am telah beri nikmat. Oke, bagus. Sudah siap dengan mengulang pertanyaan yang tadi? Dulu. Ngopi lagi. Pak Guru udah belajar dari pagi. Pak Guru belajar terus. Iya. Udah itu ya, udah berembun, nguap ya. Berasap. Telah engkau beri nikmat. Ini Atau begini, kalau kita tanyanya begini. An'am itu siapa yang beri nikmat? Allah. Jangan jawaban pakai jawaban ilmu agama Islam. Jawaban bahasa. Kau. Yang memberi nikmat siapa? Anta. Iya. Anta. Anta. Dari mana diduga bahwa an'am itu yang memberi nikmat? Anta. Ini ada tak nih, ada tak. Dari mana Bu Anda? Anta. Tak di sini. Tak. Kalau Berarti begitu yang- nggak boleh dipisah dong. Yang Kalau tahu. begitu nggak boleh dipisah. Ingat bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu beda, gitu ya. Ingat bahasa Arab dengan bahasa itu beda. Kalau dalam bahasa Indonesia perbuatan dan pelakunya bisa dipisah.
Bahkan banyak kasus ada perbuatan pelakunya nggak ketahuan. Di Indonesia itu. Yang pakai dana haji siapa nggak ketahuan. Belum tahu. Tapi Belum pada tahu. takut, Pak. Belum ketahuan. Takut nunjuk, Pak. Gitu. Jadi ini kalau pakai ilmu kita, an'amta itu satu kata. Satu kata. Jenisnya apa? Madin. Jenisnya fiil. Fiil apa? Fiil madi. Madi. Apa cirinya? Tati tutumna, tati Iya, ini tutumna. berubah di Wow. sebelah kiri. Namanya kiri. Iya. Tati tutumna, tati tutumna. Wow, ada di sebelah kiri. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah sudah mengirimkan orang-orang baik ini ya Allah. Amin. Angkatlah Kita juga derajat beliau. berterima kasih Amin. Bapaknya sabar. Angkatlah derajat beliau, diberikan Kalau nggak sabar, kesehatan, kelapangan hati, rezeki. Kita lanjutkan ya, Ibu, Ya. Bapak sekalian. Ya. Alaihim, satu kata apa lebih? Dua. Nah, Ih, kata pertama apa? Ala. Kata kedua apa? Im. Im. Kata pertama jenisnya apa? Itu harus Harf. Harf. Kata kedua jenisnya apa? Domir. Domer. Kalau jenis itu isim filhar pilihannya. oh isim. Supaya nanti jangan bingung. isim tambahan. Isim tambahan. Nah, gitu. Jadi Domer. ya, tapi intinya adalah kalau kita mengatakan jenis, isim atau fiil atau harf. Kalau kita tanya lagi isim yang mana, baru mikir lagi gitu. Kalau kita tanya fiil yang mana, baru begitu. Nanti kalau kita tanya harf yang apa, yang mana, baru kita lanjutkan lagi ilmu. Kita lanjut? Lanjut. Oke, bagus. Goir. Isim fiil harf. Isim. Kayaknya kan Isim ya. Apa sih artinya goir? Goir. kan yang di sesat Bukan. Sama guru. Bukan. Bukan. Bisa dilihat, Nggak bisa. nggak bisa bisa diraba, nggak Ya. bisa bisa dirasa, bisa nggak dicium. bisa Bisa nggak di- bisa Nanti bukan ini isim. harf Tuh, tapi kan ujungnya i, Pak Guru. Ya kalau ujungnya i semua, li ujungnya i, Iya. fi ujungnya i, gitu enggak. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Al-maghdub, isim fiil harf, Goir apa, Pak? Goir, Pak? Sim. Isim. Bukan. bisa dilihat, Bukan. bukan. Gitu. Kalau nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, nggak bisa diindra ya, nggak Ya, bisa ya. dipanca indra, dia masuk kategori ke harf. Ya, Pak. Al-maghdub, isim fiil harf, Isim. Sim. isim yang mana? Isim yang pokok. ini pokoknya Pokok. Yang mana pokoknya? Yang sifat. sifat Oke, bagus. Alahim tadi sudah kita bahas. Wala, satu, apa lebih dari satu? Lebih dari Lebih dari satu. satu. satu Apa yang pertama? Wa. Apa yang kedua? La. Apa jenis kata yang pertama? harf Harf. Apa jenis kata yang kedua? harf Oke, bagus. Terakhir, abdolin. Isim fiil harf. Isim. ini Isim. isim Pokok apa tambahan? ini pada dolin berarti pas satu yang pertama Pak. Sifat. Bentar dulu. Pokok apa tambahan? Pokok Pokok yang mana? sifat Sifat. Sifat. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Di mana sulitnya? Sulit. Kita rame-rame, Pak. Nanya, maka saya tanya, di mana sulitnya? Mengingat. Berarti ternyata sulitnya menurut Bu Silistri ada sulit kujalani semua ini sendirian. Baik ya, untuk latihan ya Pak Adung nanti tolong di Aduh. itu ya tadi didistribusikan tadi buku Pak Adung satu lagi aja yang modalnya. gampang, Pak Adung. Ya, itu silakanlah mau disesuaikan dengan kecenderungan dan minat teman-teman Pak Adung ya. kata Pak Adung bawa apa dulu kata Pak Adung kalau main gampang
Bener ya, sentimen nih. Baik, itu dia ibu-ibu bapak sekalian kajian kita. Dengan demikian hari ini kita sudah berkenalan jenis kata dalam bahasa Arab. Ada isim, ada fiil, dan ada harf. Nah, tentu yang tadi, ini ibaratnya sekarang ini supaya kekhawatiran untuk menjalannya sendiri tidak terlalu menghantui, maka coba kita jalani untuk kita tahu apa kendala, apa kesulitan yang dihadapi. Ada kamus sebagai alat bantu, ada catatan lama bisa dibuka-buka lagi, ada penanda jangan lupa, kalau lupa nanti kita ingatkan, kemudian nanti ada saatnya kita mendiskusikan untuk menemukan kemantapan di dalam pemahaman. Demikian ibu-ibu bapak sekalian, mudah-mudahan Allah meridhoi itu sehingga Ada rekamannya enggak, Pak? lupa Ada lagi dia rekamannya enggak, Pak? jadi ustadz lagi. Gitu. Guru. Ya, untuk Bu Sri Lestari, semua yang kita lakukan hari ini terekam dengan indah dalam hati dan pikiran saya ya, Bu. Ampun, Bapak, teganya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Pak. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Guru. Syukran kasih.